Mulai. Mulai. Baik. Assalamualaikum Pak Richard. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ed. Gimana kabarnya hari ini, Bu Ed? Alhamdulillah sehat Pak Richard. Pak Richard gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat juga, Bu Ed. Anak-anak di kelas bagaimana, Bu Ed, sekarang? Kalau anak-anak masih bersemangat belajarnya, Pak. Cuma ada yang jadi pikiran bagi saya sekarang. Begitu ya, Bu Ed. Pasti kepala Bu Ed agak berat sedikit. Ngomong-ngomong nih, sepertinya Bu Ed ada yang mau dibicarakan hari ini. Iya. Apa itu, Bu Ed? Silakan berbagi, Bu Ed. Iya, begini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Richard. Saya ada beberapa kendala dalam pembelajaran ya. Yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa orang anak yang tidak bersemangat belajar. Atau kurang aktif belajar. Baik belajar mandiri maupun belajar kelompok, Pak Richard. Seperti itu ya, Bu Ed ya. Jadi Bu Ed hari ini mau bicarakan tentang hambatan dalam pembelajaran. Benar, Bu Ed? Iya, Pak Richard. Nah, kira-kira Bu Ed, apa harapan Bu Ed hari ini tentang pembicaraan kita hari ini? Harapan saya, Pak Richard, ingin mendapatkan solusi yang cepat dan yang terbaik untuk beberapa anak yang kurang aktif dalam belajar ini. Di antara itu mereka yang mengganggu teman-temannya lagi belajar. Nah, kemudian kalau ditanya mereka diam. Nah, kadang-kadang kita menjelaskan mereka tidur. Nah, itu masalahnya, Pak Richard. Oke, seperti itu ya, Bu Ed. Dari apa yang Bu Ed sampaikan hari ini, berarti Bu Ed ingin mendapatkan solusi yang tepat dan yang terbaik dari yang Bu Ed sampaikan. Iya, Bu Ed? Iya, Pak Richard. Oke. Kalau ini bercerita tentang pengamatan Bu Ed selama di dalam kelas, menurut Bu Ed ini apa pengamatan Bu Ed tentang siswa yang aktif itu seperti apa? Sebenarnya kalau menurut saya siswa yang aktif itu interaksi antara siswa dan siswa dengan guru, siswa dengan siswa itu ditandai dengan aktifnya mereka berinteraksi. Jadi mereka peduli sama teman-temannya, baik dalam pembelajaran, mereka bertanggung jawab, disiplin, kemudian mau mengerjakan tugas mandiri maupun tugas kelompok. Menurut saya begitu, Pak Richard. Oke, dari apa yang Bu Ed sampaikan, saya menyimpulkan beberapa hal tentang siswa yang aktif, seperti peduli, disiplin, bertanggung jawab. Jadi, menurut Bu Ed, apakah hal tersebut mempengaruhi siswa Bu Ed? Menurut saya hal itu mempengaruhi siswa, Pak Richard. Terutama ada faktor dari dalam diri siswa. Minat terhadap pembelajaran karena dianggap sulit. Atau faktor dari luar seperti strategi, media pembelajaran. Media ini kurang menarik menurut mereka. Kemudian masalah ekonomi dan keluarga. Karena kita lihat di sini di tempat kami, Pak Richard, rata-rata ekonomi anak-anak di sini menengah ke bawah. Kemudian ada di antara mereka yang punya masalah kayak broken home, ada masalah di rumah tangganya, orang tua bermasalah, efeknya ke anak-anak, Pak Richard.
Oke, jadi menurut Bu Ed ini kan sudah dijabarkan tadi itu. Menurut Bu Ed, apa ide dan langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bu Ed sampaikan? Rencana langkah yang saya lakukan, yang pertama saya akan merancang perencanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan memilih strategi dan model pembelajaran, serta pembelajaran yang menarik. Memberikan ice breaking dan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kemudian saya akan memanggil siswa-siswa yang bermasalah ini rencana, Pak Richard. Oke, berarti ini Bu Ed, berarti Ibu sudah menemukan solusi dengan merancang pembelajaran, membuat ice breaking, lalu memanggil siswa yang bermasalah ya Bu. Jadi kira-kira nih kapan Ibu memulainya, lalu berapa lama kira-kira waktu yang Ibu butuhkan? Saya akan memulainya membuat rancangan pembelajaran yang pada murid. Untuk pertemuan yang berikutnya, hari Selasa minggu depan, saya akan memanggil siswa. Kemudian mulai besok hambatan yang dialami akan saya tanya. Kemudian kalau waktu yang diperlukan kurang lebih seminggu, Pak Richard. Oke, baiklah Bu Ed. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa Ibu ada hambatan dalam pembelajaran. Dan sesuai dengan pembicaraan kita sebentar ini, Bu Ed sudah menemukan solusinya sendiri nih. Jadi dari sesi ini Bu Ed rasakan apa yang Bu Ed dapatkan dan sesuai nggak dengan pembicaraan atau tujuan awal kita sebentar ini? Yang saya dapatkan solusi dari kendala yang saya hadapi, siswa kurang aktif belajar itu, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke Bu. Jadi Oke Bu. Jadi perasaan Ibu sekarang bagaimana? Karena sudah berbagi dengan Pak Richard, baik. Jadi lega rasanya karena dengan berbagi, bercerita dengan Bapak akan dapat mengurangi beban pikiran saya, Pak Richard. Alhamdulillah. Jadi Ibu Ed sudah lega, sudah dapat solusinya. Saya yang sendiri yang menunggu nih minggu depan cerita Bu Ed seperti apa ya, karena sudah dapatkan solusi, sudah lega juga. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat untuk Bu Ed dan bermanfaat juga untuk saya. Terima kasih Bu. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih juga atas waktunya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Ed. Ya. Yang kedua. Selamat siang Pak Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Ed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bolehkah kita ngobrol sebentar Pak Richard? Boleh Bu Ed, silahkan. Terima kasih Pak Richard telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Justru saya yang terima kasih Bu Ed karena sudah mengajak berdiskusi dengan saya. Kebetulan nih saya sedang ada masalah pembelajaran nih Bu Ed secara daring. Oh begitu Pak Richard. Kira-kira setelah diskusi ini apa masalahnya yang diharapkan? Apa sih yang diharapkan bagi Bapak? Ya, betul. Yang saya harapkan bisa meningkatkan semangat siswa dan semua siswa bisa mengikuti pembelajaran meskipun pembelajaran secara daring Bu Ed. Oh begitu. Memangnya permasalahan apa yang terjadi sama Pak Richard di kelas? Jadi seperti ini Bu Ed, permasalahan pembelajaran saya akhir-akhir ini di kelas saya kan memegang
kelas 6 sekarang nih Bu Ed. Nah, semakin banyak murid yang tidak mengerjakan tugas dan semakin banyak juga yang tidak mengirimkan tugas Bu Ed. Seperti itu Bu Ed. Hmm, iya. Kalau saya lihat-lihat di sini juga tadi apa sih masalah Pak Richard? Begini Bu Ed, banyak keluhan dari anak-anak. Mereka ini malas kayaknya untuk belajar karena mereka mungkin sudah rindu untuk bersekolah karena kan kami masih pembelajaran daring nih Bu Ed. Lalu tidak semua orang tua yang memiliki HP. Seperti itu Bu Ed. Betul itu kendala yang umum yang ada masalah Pak Richard itu tuh. Ya, mungkin selain itu juga kendalanya sinyal juga Bu Ed, karena beberapa siswa rumahnya juga jauh dari jangkau internet. Maklumlah kita kan sekolahnya di Mentawai juga ini, apalagi yang di pinggir-pinggir Bu Ed. Ya. Iya ya, berarti mereka pada umumnya di kampung ya. Iya, betul Bu Ed. Permasalahan yang umum, emang seperti umum, seperti kota, Ah, atau sinyal. Tapi kira-kira menurut Bu Ed nih, tadi kan pembelajaran atau siswanya merasa malas atau bagaimana ya? ya. Bisa jadi mereka jenuh, mungkin karena jauh dari pembelajaran daring. Nah, apa sih yang selama ini Bapak lakukan dalam pembelajaran? Gimana caranya? Jadi eh, karena melalui daring ini saya memberikan tugas juga melalui via WA kepada anak-anak Bu Ed. Seperti itu Bu Ed, melalui via WA. Oh gitu. Oh via WA ya. Jadi yang untuk mengumpulkan tugas dan memberikan materi via WA ya Pak Richard. Lalu bagaimana hasilnya? Ya kalau pertama sih kegiatan pembelajaran di rumah itu awalnya semuanya mengikuti. Nah semakin ke sini semakin menurun Bu Ed, seperti itu. Hmm, jadi sedikit yang mengikuti pembelajaran. Mungkin anak-anak merasa jenuh ya Pak Richard. Mereka ingin Iya, tatap muka kali. iya, anak-anak mungkin juga merasa jenuh, terus orang tuanya juga merasa lelah juga seperti itu. Hmm, nah selain itu apa lagi masalah yang ada sama Pak Richard? Karena gini ya Bu Ed, kalau belajar di rumah itu beda dengan di sekolah. Kalau di rumah itu kan orang tuanya kan kadang ada yang sabar, kadang ada yang tidak. Nah, kalau di sekolah itu kan Iya betul. anak-anak kita bisa bertemu langsung. Jadi selain anak-anak itu kalau disuruh oleh orang tuanya susah, jadi orang tuanya kewalahan juga. Anak-anak merasa jenuh dan banyak anak-anak yang kalau belajar di rumah itu malas, beda dengan di sekolah Ya. Bu Ed. Jadi mereka susah diatur ya Pak Richard. Iya, betul Bu Ed. Jadi kalau saya Heeh. simpulkan nih, Jadi, eh, ya seperti itu Bu Ed. ya, jadi kalau dari cerita Pak Richard tadi, bisa saya simpulkan permasalahan Pak Richard adalah siswa itu sekarang banyak yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran karena yang pertama sinyal atau kuota internet, kemudian yang kedua orang tuanya ada yang mungkin bekerja ke sawah, ke ladang,
Yang ketiga adalah siswa sudah jenuh karena pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Jadi tidak ada feedback antara guru dengan siswa tuh nggak ada, makanya mereka jenuh. Iya, betul Itu sekali kira-kira Bu Pak Ed. Richard. Nah, kira-kira gimana nih solusinya Bu Ed? Solusi ya. Betul Bu Ed. Sekarang kan Pak Richard sudah tahu permasalahannya. Heeh. Jadi apa upaya Pak Richard untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira? Ya, kalau upaya saya mungkin sudah maksimal. Saya akan mencoba sering mengingatkan via WA kepada anak-anak supaya tetap mengerjakan tugas meskipun belajarnya di rumah gitu. Tetapi tetap saja tidak semua yang mengerjakan. Hmm. Oh ya, kenapa ya saya tidak mencoba motivasi-motivasi baru gitu supaya Pak Richard hal-hal yang baru supaya meningkatkan motivasi anak untuk lebih semangat lagi belajar di rumah. Mungkin mungkin Pak Richard selama ini hanya dengan WA atau bisa enggak dengan materi-materi juga dengan WA juga. Mungkin kira-kira apa sih yang bisa Pak Richard lakukan supaya anak ini tidak jenuh gitu. Betul Bu Ed, mungkin saya juga akan belajar aplikasi-aplikasi baru biar pembelajaran saya itu melalui konten-konten ya seperti TikTok, seperti YouTube, mungkin bisa menambah motivasi mereka Bu Ed. Karena kemajuan teknologi ini uh, pasti bisa kita berdayakan untuk menarik siswa-siswa kita. Seperti itu Bu Ed mungkin. Nah, itu adalah upaya yang bagus yang Bapak lakukan, langkah yang bagus. Mungkin selama ini hanya dengan WA saja, apa tulisan dan voice note saja, mungkin bisa ditambahkan dengan video. Tapi selain itu, mungkin ada yang lebih penting, tidak selain menambahkan konten video aja, ada yang lebih penting penting lagi untuk menambahkan kemajuan atau memotivasi siswa. Jadi kita sebagai guru ini Pak Richard, seluruh upaya harus kita lakukan, gitu Pak Richard. Iya, betul Bu Ed. Saya akan mencoba baik itu melalui konten yang lagi bersemangat untuk anak. Saya akan juga belajar membuat video-video untuk menarik kembali minat anak. Seperti itu ya Bu Ed. Iya, mungkin bisa jadi berkomunikasi bersama, Japri mungkin satu-satu kita komunikasi sama mereka, tuh. Iya, iya Bu Ed. Tentu komunikasi dengan orang tua selain meninjau kegiatan anak belajar di rumah, seperti itu ya Bu Ed. Iya, betul. Wah, ini adalah langkah-langkah yang bagus sekali yang Pak Richard dapatkan. Semoga ke depannya Pak Richard sudah tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya. Setelah itu, upaya apa yang sudah Pak Richard lakukan? Iya, kalau upaya mungkin sudah berusaha belajar konten, belajar mengedit video untuk dimasukkan menjadi sebuah materi Bu Ed. Mungkin itu upaya saya agar anak-anak itu lebih semangat lagi belajarnya Bu Ed, tidak menurun seperti yang kemarin-kemarin. Jadi hasilnya tetap ya, meskipun sudah diingatkan, mungkin anak-anak pun diberi motivasi, apakah sudah dilakukan sama Pak Richard untuk memotivasi siswa? Mungkin ingin melakukan sesuatu agar anak-anak itu termotivasi belajarnya kembali? Sudah Bu Ed, sudah semuanya Bu Ed, sudah. Sudah ya? Betul Bu Ed, sudah semuanya. Eh, sudah? Oke. Kalau sudah,
Jadi kapan nih kira-kira Pak Richard akan melaksanakan jadwal tersebut? Saya sudah merencanakannya Bu Ed, paling lambat dalam 2 hari ini mungkin sudah saya laksanakan agar anak-anak itu tidak berlama-lama malasnya, tidak berlama-lama menunggu saya. Semoga saya dapat menyelesaikan ini secepat mungkin Bu Ed dan dapat mempraktekannya. Oke, sudah mantap itu, Pak Richard, karena ada kendala di sini dan bisa mencari solusinya sendiri. Kemudian bagaimana perasaan Pak Richard setelah kita berkomunikasi ini atau berbagi ini? Alhamdulillah Bu Ed, sudah lega saya Bu Ed. Jadi apapun yang kita bicarakan tadi rasanya sudah sesuai dengan tujuan kita di awal. Jadi terima kasih Bu Ed, sudah lega sekali rasanya. Saya juga senang juga atas pembicaraan kita sebentar ini. Terima kasih Bu Ed. Jadi nanti saya menunggu. Iya, sama-sama Pak. Saya tunggu ya nanti hasilnya. Sampai di sini Siap, saja siap. Kita pertemuan kita dulu bercerita ya Pak lagi Bu Ed. Richard. Siap, siap, saya bercerita.